Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya imamal mujahidin wa ya man kunta akhir silsilatil dhahabiyati minal anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka wa ala ali baitika at-tahirina wa sahbikal muttaqin wa man sara ala nahjihim wattaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa usikum bi taqwallah. Farrabihu man suara nafsahu wa hamaha wa qarraha wa mana'aha minal harami fa in fa'ala faqad abidha wa amma man atlaqa li nafsihi al-anan wa li jawarihi al-istirsal fil ma'asi faqad adalla nafsahu wastahaqqa adzaballah. Yaqulu rabbana tabaraka wa ta'ala fil qur'anil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Saudara-saudaraku seiman, aku wasiatkan bagi diriku dan kalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, takwa dan Islam kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba-hamba sahayamu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan baik-baik kandungan isi firman Allah di atas dan dipikirkan cara melaksanakannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya firman Allah di atas menganjurkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebelum salah satu atau keduanya wafat, sehingga ia menyesal karena tidak sempat berbakti kepada keduanya. Di antara salah satu cara berbakti kepada keduanya adalah mengunjunginya, berdoa bagi keduanya, menyambung tali kerabat keduanya, dan menghormati sahabat-sahabat keduanya. Ketahuilah, bersilaturahmi mempunyai kebaikan yang cukup besar. Ibnu Hibban menyampaikan sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, dullani amalin idza amiltuhu dakhalat jannah." Faqala at'imit ta'ama wa zil arhama wa salli bil laili wan nasu niyamu tadkhilul jannata bisalam. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku amalkan dapat menyebabkan aku masuk surga. Sabda Rasulullah SAW, berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali kerabat, lakukanlah sholat malam ketika manusia sedang tidur, pasti engkau akan masuk ke dalam surga dengan damai. Bersilaturahmi merupakan kebajikan terbesar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk melakukannya karena dapat menyebabkan seseorang mendapat pahala yang banyak, masuk ke dalam surga, meraih keselamatan dan ridha Allah, dan dapat meninggikan kedudukan kita di tempat yang tertinggi. Selain itu, bersilaturahmi menyebabkan seorang mendapat keamanan dari segala ketakutan, seperti yang dikatakan Khadijah kepada Rasulullah SAW ketika beliau berkata kepadanya, "Demi Allah, aku khawatir terhadap diriku sendiri." Kata Khadijah, "Wahai putra pamanku, janganlah engkau takut, karena engkau selalu bersilaturahmi, berkata yang benar, membantu orang-orang miskin, menjamu para tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa kesusahan." Jika Allah menurunkan firman-Nya, wa anzir aishiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara. Maka Rasulullah SAW naik di Bukit Safa dan berseru kepada kaumnya. Beliau mengajak kaumnya dan keluarganya untuk mentaati Allah dan menjauhi larangannya, serta menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa bersilaturahmi kepada orang-orang muslim termasuk kewajiban yang tidak dapat ditolak. Memutuskan tali kerabat termasuk perbuatan dosa besar. Kaum kerabat adalah saudara ibu, saudara ayah, laki dan wanita, anak-anak mereka.
Memutuskan tali kerabat adalah timbul rasa kebencian di hati kita kepada kaum kerabat kita dan memutuskan segala bantuan atas persaudaraan dengan mereka. Sedangkan silaturahmi adalah saling berkunjung, saling menolong, dan saling bersaudara, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Nabi SAW bersabda, "Man azza musliman lillahi kasahullah min hulalil karamati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghibur seorang muslim karena Allah, maka Allah memberinya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Kalau menghibur seorang muslim sudah sedemikian besar pahalanya, bagaimana kalau si muslim termasuk kerabatmu? Karena itu, hendaklah kalian selalu rajin bersilaturahmi, perbanyaklah amal-amal kebajikan, dan janganlah melakukan dosa-dosa, karena semua perbuatan manusia dicatat oleh para malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia, meskipun hanya pandangan mata semata. Saudara-saudaraku seiman, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian dan sesudahnya. Jika nafsu kita mengajak ke jalan maksiat, maka katakan kepada diri kita, "Wahai nafsu, sesungguhnya aku ingin mengajakmu ke surga untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Tetapi mengapa engkau mengajakku ke dalam api neraka?" Dengan cara memperhitungkan diri kita dari tindak tunduk dan tutur kata yang tidak baik, maka kita akan selamat dari perbuatan dosa, sehingga kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Berbuat kebajikan mempunyai pengaruh, cahaya, bekas dan berkah. Bersilaturahmi atau menyambung tali kerabat dapat memperluas rezeki, mencegah bencana, dan memberi berkah usia. Maksud dari hadis ini bukanlah Allah akan merubah ketetapan yang telah ditetapkan karena perbuatan kebajikan seseorang. Misalnya bersilaturahmi tidak akan merubah ketetapan usia seseorang yang telah ditetapkan, tetapi dalam usia tertentu seseorang dapat mengerjakan berbagai amal kebajikan dalam jumlah yang banyak. Demikian pula ketetapan rezeki atau dijaganya dari segala keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah dengan bersilaturahmi seseorang. Tetapi rezeki yang diberikan kepada seorang yang suka bersilaturahmi akan diberi berkah meskipun jumlahnya hanya sedikit. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jamaah Jumat yang berbahagia, janganlah kalian terjebak oleh setan sehingga seorang di antara kalian berkata, "Karena si fulan tidak mau mengunjungi aku, maka aku tidak akan mengunjunginya," dengan alasan membalas perbuatan orang dengan perbuatan yang serupa. Padahal Nabi SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu wa man wasalla rahimu idza qutiat." Bukanlah seorang penyambung tali kerabat yang menyambungnya ketika orang lain telah menyambungnya, tetapi penyambung tali kerabat adalah seorang yang menyambung tali kerabatnya ketika orang lain memutuskan tali kerabat dengannya. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa seorang yang menyambung tali kerabat ketika orang lain memutuskannya, maka keutamaannya lebih besar karena perbuatan itu termasuk budi pekerti yang mulia. Karena itu lakukanlah silaturahmi, karena perbuatan itu termasuk budi pekerti dan tata krama Nabi SAW. Biasakanlah membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik." Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surah Al-Fusilat ayat 34. Saudara-saudaraku seiman, ketahuilah bahwa kaum kerabat kita yang tidak seiman dengan kita, maka kita tidak wajib bersilaturahmi dengan mereka karena mereka tidak mempunyai hak silaturahmi dengan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirin bi'azizin nasri wa muyassiris syakirin lihamdi syukri wa muwaffiqil mukhtarina liqiyamil bi amri. Ahmadu ala ma'an'am wa aslamu li amrihi fima hakam wa aqrab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur salatan daimatan bila fana iwala futur. Wassalamu tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullah inna amarukum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma ihfaz alaihim wa dawa'i adyanihim wa akhrijuhum min dhiqis sujudi ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najjihim bi rahmatika minal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah